Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Saat ini kita itu sulit tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekan, tidak menghibah orang lain. Tapi kebanyakan di antara kita itu sering menyalahkan orang lain, menghibah orang lain, mencaci orang lain. Oleh karena itu saya bikin judul Jangan Mencaci Maki Jokowi. Maaf, judul di atas itu sebenarnya terlalu pendek. Jadi, judul yang ingin kami buat adalah Jangan Mencaci Maki, mencari-cari isu, maksudnya kesalahan dan kejelekan. Menghibah Pak Joko Widodo, Habib Rizik Syihab, Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY, Pak Yusuf Kalla atau Pak JK, Ibu Megawati, Kiai Haji Agil Sirot, Pak Mahfud MD, dan para pejabat serta ulama lainnya secara khusus dan siapa saja secara umum. Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Lalu di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iyyakum wadh-dhonna fa inna dhonna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Maksudnya, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, maksudnya mencari-cari kesalahan orang lain, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, kitab ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau menuliskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Abu Syekh, dan Ibnu Abi Dunya. Hadis ini datangnya dari Jabir dan Abi Sa'id. Keduanya berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kamu, jangan sampai menyebut kejelekan orang lain. Sebab sesungguhnya menyebut kejelekan orang lain itu lebih sulit diampuni dosanya daripada zina. Ada orang yang bertanya kepada beliau,
Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya seorang lelaki terkadang berzina, lantas dia bertaubat, dan Allah menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang menyebut kejelekan orang lain tidak akan diampuni dosanya, sehingga orang yang disebut kejelekannya mengampuni pada orang yang menyebarkan kejelekan itu. Maaf, orang yang mencaci maki, mencari-cari isu kesalahan atau kejelekan orang lain, menghibah beliau-beliau yang kami sebutkan di atas, yaitu Pak Jokowi, Pak SBY, Habib Rizik, Pak JK, Ibu Megawati, Kiai Agil Sirot, Pak Mahfud MD, dan seterusnya. Apakah dia pernah bertemu dengan beliau-beliaunya? Tentunya sangat sulit kita menemuinya. Berarti orang itu juga kesulitan untuk meminta maaf kepada beliau-beliau itu. Dengan tidak ada kehalalan atau pemaafan dari beliau-beliau itu, maka kita akan menyesali seumur hidup. Kenapa? Sebab nanti di akhirat kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita digolongkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut atau pailit. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lainnya, yang intinya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut atau pailit itu? Maka para sahabat menjawab, menurut kami yaitu orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang yang mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Lebih menakutkan lagi kalau kita dianggap orang yang tidak beriman, karena sebagai orang mukmin tentu sangat tidak layak berbicara kasar, mencela, dan melaknat kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mu'mina laisa billa'ani walal to'ani walal fahishi walal badi'i. Maksudnya, sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang tidak suka melaknat, mencela, berkata keji atau jorok, serta berkata kotor. Hal ini tidak saja bagi orang yang membuat berita, tapi orang ikut menyebarkan berita juga dihukumi sama. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menerima dan menyampaikan berita yang kita peroleh. Sekiranya berita itu tidak baik, apalagi terdapat kebohongan, lebih baik kita hentikan berita itu di HP kita saja. Jangan sampai kita bagikan kepada lainnya. Apalagi saat membagikan itu disertai rasa bangga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sebagai kesimpulan, janganlah kita mencaci maki, menjelek-jelekan orang lain, apalagi orang itu tidak pernah kita temui, sehingga orang itu sulit untuk kita mintai ampunan, kita mintai maaf. Kalau orang itu yang kita jelek-jelekan tidak bisa atau tidak memaafkan kita, kelak nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang pailit, orang yang bangkrut. Sebab pahala yang kita peroleh di dunia ini
dihabiskan oleh orang-orang yang kita dolimi, dihabiskan oleh orang-orang yang kita caci maki. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.